Karena salibnya, hari ini kita masih bisa bernapas. Kita masih ada karena kasih-Nya kepada kita. Dengan memandang salibnya, maka hancurlah sombong dan congkak kita. Pandanglah salibnya supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari atas salibnya. Kita berdoa. Di hari Jumat Agung ini, ketika kami seluruh umat-Mu melihat, merasakan siksaan, pembantaian yang dilakukan oleh tentara Romawi, yang diotaki oleh mereka yang disebut sebagai para pemimpin agama terhadap Engkau, Tuhan kami. Biarlah di Jumat Agung ini, di mana kami melihat salib-Mu, melihat penderitaan-Mu, kami senantiasa bisa dibaharui, sehingga kami tidak terpuruk di dalam kedukaan, tetapi bisa memaknai itu di dalam penerimaan kami atas pengorbanan-Mu, di dalam kesetiaan kami seperti Engkau yang telah setia. Amin. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Jemaat 170, kepala yang berdarah, yang demikian syair dan lagunya. Ya, pujian tadi. Mari kita hayati kembali syair dari pujian tadi, kepala yang berdarah. Sebuah syair lagu yang menggambarkan tentang penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dengan kepala yang berdarah, Dia tertunduk, penuh dengan sengsara dan luka. Ya, Dia sengsara, Dia terluka, tergantung di kayu salib.
untuk siapa kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan Yesus? Tidak lain untuk kita yang berdosa ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami penderitaan? Pasti semua dari kita pernah mengalami yang namanya penderitaan. Ada berbagai macam penderitaan yang dialami oleh manusia, baik itu penderitaan yang kita alami yang disebabkan dari dalam diri kita sendiri, dan juga penderitaan yang disebabkan dari luar, seperti adanya bencana alam, atau seperti yang sekarang ini terjadi, di mana adanya virus COVID-19, penderitaan yang merongrong setiap penyangga kehidupan manusia. Apapun yang menjadi penyebab penderitaan itu, tentunya kita semuanya tidak mau mengalami yang namanya penderitaan. Pasti ada keinginan di dalam diri kita untuk berjuang bisa terlepas dari penderitaan tersebut. Sekuat tenaga kita mengupayakan diri terlepas dari setiap penderitaan. Tetapi kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes 19 ayat 28 dan ayat sampai ayat yang ke-38, di mana di situ Tuhan Yesus disalib, dan ketika sudah tiba saatnya Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya dengan berbagai luka yang ada di dalam tubuhnya. Ketika semua orang mencoba keluar dari penderitaan, Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk ditindas. Tuhan Yesus memberikan diri dan hidupnya untuk mengalami penderitaan dan kematian. Mari kita lihat Yohanes 19 ayat 28 sampai 38. Sudah itu mereka, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Dilanjutkan ayat 31. Karena hari itu, hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Yesus juga mengatakan, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kita bayangkan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebuah penderitaan yang dialami dan dijalani oleh Tuhan, bukan karena penderitaan itu dipaksakan harus terjadi pada diri Tuhan Yesus, tetapi kita mengetahui justru Tuhan Yesus dengan sadar memilih jalan penderitaan itu sebagai bentuk
kasih-Nya kepada manusia. Karena Dia adalah Tuhan, sehingga tidak ada yang bisa memaksakan penderitaan kepada Yesus kecuali Dia sendiri memilih jalan penderitaan itu. Dengan tubuh yang tercabik-cabik, dengan sisa tenaga yang dimiliki, dengan rasa haus yang amat sangat, dan ketika sudah tiba waktunya, Dia menyerahkan nyawanya. Ya, nyawa tidak dicabut dari Dia, tetapi Dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Tidak ada kuasa yang bisa mengambil nyawa dari Yesus Kristus. Nah, sekarang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah melihat penderitaan Yesus, pembacaan ayat Yohanes 19 28 sampai 38, dengan hitung jemaat 170, mari di dalam diri kita pribadi lepas pribadi bertanya, apa arti penderitaan Yesus bagiku? Apa arti kematian Kristus bagiku? Apa arti salib Kristus bagiku? Pergumulan kita memang berat, terkhusus saat ini. Tetapi apakah pergumulan yang berat yang kita alami saat ini akan meniadakan penderitaan, darah, nyawa, dan salib Kristus yang telah diberikan kepada kita? Apakah dengan penderitaan yang kita alami saat ini kita sudah kehilangan rasa bersyukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuh dan nyawanya? Nah, mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kita nyatakan syukur kita kepada Dia yang telah memberikan penebusan kepada kita. Tentunya untuk dapat kita memberikan pemberian yang terbaik kepada Tuhan, banyak cara bisa kita lakukan untuk menyatakan syukur kita, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Salah satunya adalah ketika kita tetap setia, karena Dia tetap setia walau harus menderita, walau harus kehilangan nyawa Dia. Tetaplah setia walau kita hidup di dalam penderitaan. Itulah salah satu wujud pembaharuan hidup karena salib Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari. Bapa yang Maha Baik, cucuran darah-Mu, tergoyaknya kulit-Mu, tertatihnya Engkau berjalan memikul salib, tergantungnya Engkau di kayu salib, penyerahan diri-Mu dan nyawa-Mu kepada Sang Bapa menunjukkan kepada kami betapa pilihan yang Engkau pilih di dalam kesetiaan-Mu sungguh luar biasa. Hukuman salib adalah hukuman yang paling keji yang pernah ada di dunia ini, karena penderitaan yang dialami ketika orang disalib. Tetapi itu tetap Engkau pilih, ya Tuhan. Biarlah itu juga senantiasa tidak hanya melekat di dalam hidup kami, tetapi juga memberikan daya kepada kami
untuk tetap setia memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, walaupun hidup kami penuh dengan penderitaan. Di dalam Engkau Sang Kristus, Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya, kami memohon. Amin. Kita akhiri peribadahan kita di Jumat Agung ini dengan bersama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.